Ini kritik tetap lanjutan dari sebenarnya ini terpotong karena kritik 165 itu berbaca. Anda sudah mengatakan bahwa perang dunia ketiga itu enggak jadi. Enggak manusia dengan itu dan tidak maju. Perjalanan mobil ibarat dari Tanjung Priok itu mau menyerbu Anyer dan itu dibatalkan oleh orang Indonesia. Nah, akibatnya perang dari NATO dengan Rusia itu yang akan menjadi perang dunia ketiga itu batal. Nah, keajaiban yang terjadi adalah apa? Ini perang udah sengit ini, udah tinggal setengah jam aja perjalanan itu nuklir udah pindah dari Saint Petersburg itu terbang itu 5 menit udah nyampe ke Finlandia. Dan itu perang antara Rusia dengan NATO, udah sengit sekali. Tapi kita kasih tahu bahwa menurut petunjuk Tuhan lewat orang Indonesia, ya. Saya ini orangnya menggunakan logika. Saya itu sudah selama 160 kali itu menjelaskan secara logika. Tapi karena ini ajaib ya, saya nggak bisa menjelaskan logikanya. Loh, perang Ukraina itu kok bisa pindah ke Gaza? Ya, karena diberitahu bahwa Rusia itu nggak mati-mati karena dia menggunakan Saudi, UAE, Mesir, Iran itu sebagai distributor minyaknya Rusia. Makanya Amerika itu batal jualan minyak Saudi itu karena Saudi itu jualan minyak Rusia. Kalau Saudi jualan minyaknya, itu yang dapat untung adalah Amerika. Kontraknya itu, 85% itu milik Amerika. Kalau dia jualan minyaknya Rusia, Saudi itu untung besar. Maka dari itu langsung pirang Ukraina pindah ke Gaza. Loh Pak Kun, itu kan mengorbankan penduduk Gaza. Waduh, saya nggak bisa jawab ya. Dampak perang Gaza itu, Benjamin Netanyahu sekarang itu dipecat. Dia membubarkan kabinet perangnya. Benjamin Netanyahu itu dipecat. Sekarang itu luntang-lantung dia menelepon Ketua Umum NU untuk minta tolong, minta damai, minta ampun. Nah, ketika saya mau nanya ya, perang Amerika itu pindah ke Gaza ya. Amerika itu seperti menyerang sarang tawon. Yang marah itu adalah Saudi, UAE, Qatar, Oman, sampai Kuwait, Abu Dhabi, Sharjah, Dubai, sampai Lebanon, Syria, Jordan, itu kan ngamuk diacak-acak sama Amerika. Ya, saya mau tanya, kalau semua negara-negara itu terus munyeng ya, sengit gitu, seperti Saudi udah hampir perang lawan Israel, ya iring-iringan Raja Salman udah dibom gara-gara perang Gaza, adiknya Emirat Arab itu sudah ditush mati, Presiden Iran, Wakil Presiden mati, tush mati. Lalu Israel itu mau damai sama siapa? Orang Islam udah habis semua, ya semua dimusuhin sama Israel. Orang Islam tuh habis semua, benci sama Israel, nggak usah orang Islam. Seluruh dunia itu udah marah sama Israel. Orang Amerika aja benci sama Israel, ngapain penunggu Islam? Maka di saat-saat terakhir itu, kenapa kok Indonesia jadi juru selamat? Ya karena hanya orang NU lah yang bersedia rendah hati untuk nolongin Israel. Kalau nggak ada manfaatnya ya, ngapain sih orang Indonesia diundang ke Israel? Udah jauh, mahal, nggak ada visanya, nggak ada hubungan diplomatik gitu loh.
Orang Indonesia itu kalau masuk imigrasi ke Israel itu nggak bisa. Nggak bisa, karena nggak ada paspornya itu nggak diakui. Jadi kalau orang Indonesia itu mau ke Israel itu mengajukan visa di Jordan, mengajukan visa itu di Mesir, naik onta masuk ke Israel. Kan dari Mesir udah deket ke Israel. Jadi sangat sulit masuk ke Israel itu. Harus lewat negara-negara sekitar. Harus lewat Gaziantep, Turki. Baru ke Syria. Baru kemudian masuk ke Israel. Itu ngurus visanya bulet 3 kali, 4 kali. Ngapain Israel itu ngundang orang NU? Kurang kerjaan apa? Ya karena orang Islamnya habis semua diperangin sama Israel. Sisanya itu cuma tinggal orang Indonesia. Maka kemudian demi menghentikan, mengobati marahnya seluruh penduduk Islam. Kalau Islam marah itu kepada Amerika itu ya. Amerika itu kehilangan pasar 2 miliar penduduk Islam. Umat Islam itu yang terbanyak di dunia. Yang lain itu 1 miliar, Hindu 1 miliar, Buddha 1 miliar. Ya, Hindu kan cuma di India. Buddha kan cuma di Cina. Kristen itu udah sepi, udah nggak ada orang ke gereja. Kamu kalau ke gereja itu di Belanda, London, di Prancis gitu ya. Gereja itu cuma buat itu, bar, buat jualan makanan. Jadi penduduk Kristen itu 1 miliar, seluruh Eropa itu 1 miliar. Sisanya Kristen itu 1 miliar, turun terus. Nah, penduduk Islam 2 miliar. Kalau Amerika itu perang lawan Islam, Amerika kehilangan 2 miliar penduduk. Itu kan seperti penduduk Cinanya bubar gitu loh. Ya, jumlah orang Islam itu lebih banyak daripada orang Cina. Nah, dia kehilangan pasar, terus semuanya menolak pakai US dollar. Saudi nggak mau pakai US dollar. UAE nggak mau pakai US dollar. Mesir nggak mau pakai US dollar. Sampai mereka bikin undang-undang kalau kamu pakai US dollar, kamu masuk penjara. Lah piye obatnya itu piye? Maka kemudian Indonesia dihadiahi Khalifah. Karena saking butuhnya Benyamin Netanyahu. Jadi Khalifah Indonesia itu sekarang itu gara-gara kesalahannya Benyamin Netanyahu. Sebentar lagi itu Benyamin Netanyahu akan bergelar Muhammad. Muhammad Benyamin Netanyahu. Karena dia insaf. Dia akan disahadat sama orang NU. Kalau enggak mati dia lengser, leren, lengser ke Prabon. Dia itu udah dihukum mati sama Mahkamah Internasional. Kalau dia itu nyebrang keluar dari Israel itu ditangkap dihukum mati oleh Mahkamah Internasional. Kapokmu kapan? Itulah maka kemudian Khalifah Indonesia ini akan dihormati karena nulungi Israel. Duh, Pak, kenapa kok NU goblok nulungi Benyamin Netanyahu? Loh, 25 tahun yang lalu itu Gus Dur sudah berangkat ke Israel. 25 tahun yang lalu Gus Dur itu berangkat ke Israel ketemu Perdana Menteri Israel. Apalagi sekarang keturunannya, cucunya, anaknya semua. Kalau disuruh berangkat itu, yang nyuruh itu Gus Dur. Kok goblok? Piye toh? Lah kowe iki lebih pinter dari Gus Dur? Kan aneh. Gitu loh. Gus Dur itu didewa-dewakan oleh orang Cina. Di kelenteng itu ada patungnya Gus Dur, disembah dewa Gus Dur. Gitu loh. Oleh karena itu, sekarang ini era kejayaannya Indonesia. Makanya Tuhan itu mampir ke Indonesia. Itu nulungi orang Islam.